Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan tutorial autentikasi Firebase kita. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat layout dari login sama register atau sign up ya teman-teman. Jadi kemarin itu kita bikin layout seperti ini sama listenernya. Jadi kalau kita run terus kita klik register, dia akan ke activity register, terus kita klik login, dia akan kembali ke activity login. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan register, jadi ini akan masuk ke dalam konsol Firebase. Pertama-tama, teman-teman silahkan cek dulu di bagian tools, terus ke Firebase. Ini untuk memastikan saja teman-teman sudah terhubung ke autentikasi yang ada di Firebase-nya. Kemarin udah gue ajarin, jadi kalau teman-teman belum lihat yang kemarin, silahkan dilihat dulu biar agak nyambung videonya. Oke, terus kita buka konsol Firebase-nya. Di sini sudah terbuka di konsol firebase.google.com, masuk pakai akun Google teman-teman dan pilih project yang sudah dibuat kita kemarin. Oke, kemudian kita ke tab Authentication. Di sini kita bikin Get Started. Untuk bisa menggunakan ini, kita akan menggunakan email dan password. Kita enable dulu, save. Nah, maka dia akan enable seperti ini. Oke, kita kembali ke Android Studio-nya, kita minimize dulu. Nah, di sini kita akan fokus ke register activity. Jadi, pertama-tama itu, ini adalah listener buat button login. Kita akan menambahkan, di sini kita bikin lagi private let init for out, Firebase out. Pastiin inputnya udah benar. Nah, kemudian di sini kita inisialisasikan out sama dengan Firebase out get instance, terus kita listenerkan atau kita kasih fungsi di button registernya, pending .btn register set on click listener. Kemudian ke bawah di enter, maksudnya kita tangkap dulu apa yang diinputkan oleh usernya. Diinput berarti di sini ya teman-teman, di bagian email sama passwordnya. Kita bikin variable file email sama dengan pending email text dulu, terus to string, terus kita trim biar spasinya nggak ikut ke masuk. Terus bikin variable password sama dengan pending password text to string trim. Oke, kemudian kita kasih validasi untuk email sama passwordnya. Pertama, if email, jika emailnya kosong, maka kasih error di dalamnya. Caranya itu pending email error sama dengan kita masukin pesan errornya, misalkan email tidak boleh kosong, seperti itu. Kemudian kita request focus biar langsung ada kursornya di dalam edit text-nya. Terus kita return biar langsung keluar dari perulangan ini. Kemudian kita kasih kondisi lagi, if email patterns, maksudnya patterns, patterns email address measure. Kita masukin variable emailnya, terus matches. Jadi kalau emailnya nggak valid, dia akan error juga. Kita tuliskan pending email error. Tuliskan pesannya, misal email tidak valid. Itu kemudian kita pending email request focus.
terus return set on click listener. Kemudian ini email udah 2, terakhir itu password. Jika passwordnya itu kosong atau passwordnya kurang dari 8. Jadi minimal passwordnya untuk bisa mendaftar itu 8 karakter ya teman-teman, biar lebih safe aja gitu. Tuliskan pending password text to string trim. Oh sorry, bukan ini, kok malah ngambil inputan error maksudnya. Oke, gini. Tulis saja password harus lebih dari 8 karakter gitu. Kemudian di sini tuliskan pending password request focus return. Oke, ini perulangan. Kondisinya udah selesai semua. Jadi ini yang 2 untuk email, terakhir ini untuk password. Nah, nanti kita akan masukin atau bikin fungsi baru namanya register user. Parameternya itu email sama password. Ini masih merah, tinggal out, enter, create function. Oke, di sini kita tuliskan out. Out itu variabel yang udah kita inisialisasikan di sini. Ini kan. Oke. Titik create user with email and password. Terus isin parameternya email sama password. Ini fungsi bawaan dari Firebase-nya. Kemudian kasih titik add on complete listener this, buka kurung kurawal. Kita bikin intent apa nih, this add register activity. Ini tujuan awalnya, activity awal, terus tuliskan activity tujuannya yaitu home activity. Nah, karena itu kita bikin activity baru, kita ke folder utama dari package kita, klik kanan new activity, ini saya kasih nama home activity, finish, kita close saja. Di sini tuliskan home activity class.java. Also it itu ini teman-teman, intent it.flags sama dengan intent titik flag activity new task or intent titik flag activity clear task. Jadi ini fungsinya untuk kayak backstack ya teman-teman. Jadi kalau misal udah register terus kita masuk ke dalam activity home-nya, nanti kalau diklik back dia akan langsung keluar ke halaman, keluar dari aplikasinya, nggak masuk ke dalam register activity lagi. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan usernya. Kemudian kita masukin di sini start activity it. Oke. Kemudian kalau it yang di sini berarti masuknya ke it yang intent ini, sama kayak yang ini. Kita tuliskan di sini. Kayaknya ada yang kurang deh. Di sini, teman-teman, di sini tambahin dulu kondisi if it titik is successfully. Nah, kita pindah ke atas, Alt Shift Ctrl Alt L biar format. Oke. Kita tuliskan else di sini. Oh, sorry. Sini ya. Else kita buat toast. This konteksnya itu it titik exception, kasih null safety,
titik message. Oke. Nah, kalau it-nya ini kan ada dua teman-teman. Kalau it yang di sini ini, yang di if ini masuknya ke it yang test ini. Kalau it yang ini masuknya ke it yang ini. Kalau biar nggak bingung, kita tuliskan saja di sini intent. Ini namanya lambda ya teman-teman. Terus kita ganti semuanya. Intent. Ini masuk yang merah ya. Ini harusnya kecil aja. Biar nggak bingung. Oke, jadi biar teman-teman nggak bingung, it-nya yang di sini tadi dirubah menjadi intent, terus ini juga dirubah menjadi intent. Oke, udah. Kemudian coba kita running ya teman-teman. Coba kita running aplikasinya. Oke, nggak ada error. Coba ditunggu dulu. Coba ke register di sini, kita masukkan emailnya, misalnya gunadarmawan.official@gmail.com. Passwordnya 2234567. Misal 7 aja, dia nggak mau. Harus 8 karakter. Register. Nah, dia akan masuk ke home activity karena kita belum bikin layout untuk home activity, maka dia masih blank putih seperti ini. Kalau kita cek di sini, harusnya udah ada yang masuk, teman-teman. Nah, ini udah ada yang masuk. Email sama passwordnya sama user ID kalau diperluin. Jadi sampai sini dulu video kali ini. Nanti berikutnya kita akan bikin fungsi untuk login sama logout untuk aplikasi ini biar lebih sempurna lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.